Shalom adik-adik Kristen Elim yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita memulai dengan aktivitas kita di hari ini, mari terlebih dahulu kita membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya, sehingga kita bisa memulai dengan aktivitas kita di hari ini. Kita angkat satu pujian, seperti mentari yang bersinar. Kita ambil dari Revia, kasih-Mu lebih mentari. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Sekali lagi, kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih atas cinta-Mu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu dalam kehidupan kami. Kami masih bisa diberikan kesempatan di hari ini untuk kami bisa melakukan aktivitas kami. Tetapi sebelum itu kami mau untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, pimpin pikiran kami, hati kami untuk kami bisa dapat mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik Kristen Elim yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama buka ya Alkitab kita yang terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Satu perikop kita baca bersama-sama. Kakak ulangi lagi, Matius pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Kita baca bersama-sama ya. Hitungan yang ketiga kita sama-sama membaca. 2, 3. Demikianlah firman Tuhan, perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, dan ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat
namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ini ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin adik-adik. Jadi firman Tuhan itu diumpamakan sebagai benih. Nah, benih itu yang bertumbuh, berarti firman Tuhan itu hidup dan bertumbuh. Nah, firman itu hidup dan bertumbuh di mana? Dalam hati kita. Jika hati kita tidak menjadi tanah yang baik, berarti firman itu susah untuk bertumbuh. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Nah, apa yang kita usahakan? Yang kita usahakan adalah biarlah tanah hati kita, biarlah hati kita menjadi tanah yang subur untuk firman itu masuk, menetap, dan bertumbuh. Nah, adik-adik, di ayat 16, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Adik-adik Kristen Elim yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat bersyukur. Kakak dan adik-adik Kristen Elim sangat bersyukur karena kita mendengar apa yang orang lain tidak mendengar. Banyak orang di luar sana, di luar Tuhan, yang tidak mendengar apa yang kita dengar saat ini. Tetapi berbahagialah kita yang melihat, kita yang mendengar. Nah, apa yang dilihat sebenarnya, apa yang didengar, yaitu Injil Kerajaan Allah itu. Injil Kerajaan Allah itu sudah kita dengar, sudah masuk ke telinga kita, masuk ke dalam hati kita, menetap dalam hati kita. Karena dia adalah Injil yang bertumbuh, karena dia adalah firman yang bertumbuh, firman yang hidup, maka ia akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, jadi adik-adik, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Adik-adik dan kakak adalah orang-orang yang berbahagia karena banyak orang yang ingin mendengar tentang firman yang kita dengar saat ini, tetapi tidak sempat untuk mendengar. Tetapi karena kita adalah orang-orang yang berbahagia, kita mendengar firman itu. Yang kita sudah baca di sini, bahwa kitab suci menerangkan bahwa adik-adik dan kakak adalah orang-orang yang berbahagia karena kita mengambil bahagian dalam firman itu. Kita mengambil bahagian, kita menerima firman itu yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga firman itu berakar dalam hati kita dan bertumbuh menghasilkan buah. Sudah kita baca tadi ada 4 tanah kan adik-adik. Sebagian itu jatuh ke pinggir jalan, berbatu-batu, bahkan jatuh ke semak duri. Tetapi ada satu tempat yang baik, yaitu tanah hati, tanah yang subur, sehingga firman itu bisa menetap dan bertumbuh menghasilkan buah. Nah, adik-adik, itu saja yang dapat kakak sampaikan kepada kita. Biarlah kita terus menjadi orang-orang yang berbahagia, yang mendengarkan firman Tuhan itu, untuk firman itu tetap tumbuh dalam hati kita dan menghasilkan buah. Nah,
Adik-adik, sama-sama kita berdoa mengucap syukur untuk firman yang telah kita renungkan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah membaca, merenungkan firman ini. Dan biarlah firman ini tetap tinggal dalam hati kami, sehingga firman itu boleh dapat berbuah dan bertumbuh dan berbuah dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih memberkati semua kami yang mengambil bagian dalam aktivitas kami hari ini. Bahkan adik-adik Kristen Elim yang mengambil bagian dalam setiap aktivitas. Bahkan proses belajar mengajar sepanjang hari ini. Kami serahkan adik-adik Kristen Elim ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Juga Tuhan memberkati guru-guru SD Kristen Elim. Tuhan tambahkan hikmat kepada mereka, sehingga mereka terus diberikan hikmat untuk membimbing anak-anak SD Kristen Elim menuju pada jalan yang benar. Juga kami berdoa secara khusus buat Ibu Susi yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan sendiri yang memampukan hamba-Mu, memulihkan hamba-Mu, bahkan lebih pulih lagi daripada yang semula. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah datang para Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Shalom.